Jadi tadi kan sampai lo harus ngomong kenapa? Karena jujur nih, kalau lo nggak biasa, gue pun nggak biasa. Aduh, dekan parah. Akhirnya gue nggak ngomong. Tadi terlihat wise ya. Tapi asli itu satu hal yang gue menyesalkan. Kenapa? Karena setelah itu gue dikasih posisi di mana gue harus speech dengan bahasa Inggris di depan orang-orang yang lo ada kan? Oh enggak, lo enggak ada. Oh, lo pernah sih speech bahasa Inggris? Pernah. Speech depan pidato gitu. Oh, gua tahu kayaknya tapi gua lagi enggak di situ. Iya, di situ. Tapi gua tahu nih pernah sendirian di panggung tanpa mimbar. Tanpa mimbar. Kayak stand up comedy gitu. Enggak lah, ngapain gua? Enggak, tapi posisinya. Iya. Lo pernah sih? Pernah. Dia harus pakai teks speech Enggak. sama Wih. Makanya itu deg-degan banget. Jadi lo sekaligus pamer sini nih ya. Wah, salah satunya. Oh, salah satu tapi ya. orang-orang tepuk tangan enggak? Udah gua set up. Udah gua minta tolong tim ore gua. Nah, pokoknya itu lo kayak beda banget lo ngomong sama diem tuh nggak beda banget. Walaupun lo ngomong cuman pakai teks, karena emang kebanyakan orang pakai teks dan itu nggak masalah. Dan itu kayak beda deh, pokoknya experience kecil itu pun berguna banget. Terus udah kan, akhirnya sekarang bagian jalan-jalannya gimana tuh? Udah pengalaman lo ini. Ini lebih ke pengalaman pengalaman pribadinya nih. Tadi kan secara umum cara-caranya gimana? Ini pengalaman doi nih ya. Oke, jadi yang pertama adalah teman-teman gue kan gila ya. Termasuk lo. Termasuk lo ya. Maksud gue tuh nggak pernah ke luar negeri. Terus habis itu ke Eropa, terus gue jadi tour guide. Nah kan gue bingung. Gue jadi tour guide, sementara ada temen gue yang udah pernah kesana baru beberapa bulan yang lalu. Tapi dia bilang, Zia, abis kita mau kemana? Lah kan? Makanya jadi intinya adalah nyali. Lo modal nyali, oke? Bener. Semua itu solve sama ini doa nyokap ya. Nah, ada beberapa hal yang menurut gue harus lo gunain. Satu, aplikasi di handphone itu penting banget. Lo handphone lo smart, lo harus gunain handphone lo secara smart. Iya, betul. Terus udah gitu, lo harus beli SIM card. Hal yang pertama harus lo lakuin adalah SIM card, karena itu motong waktu cepet banget untuk kemana-mana, berpindah-pindah, nyari tempat makan, referensi segala macem. Apalagi yang paling penting, foto di pet sama Instagram. Iya, dia nggak berhenti. Gue bangun pagi kasih dia dong. Keren dong tapi dong. Keren. Dan gue nggak masalah tentang orang yang share itu. Gue suka ngeliat orang yang share. Udah sering gue omongin lah pokoknya. Nah itu lo harus beli apa, SIM card. Kenapa? Karena itu berguna. Iya, karena itu berguna. Kayak misalnya, anggap kita sampai Paris nih, sampai di Charles de Gaulle. Ya itulah, lupa gua. Ya airportnya. Lo pingin datang ke hotel yang lo mau datengin nih, ya kan? Ada berapa banyak transportasi. Nah sementara kayak kalau di Paris itu nggak banyak sih, cuman nggak semuanya bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi lo mending cek dari internet, dari Google Map. Habis lo cari lagi atau nggak dari TripAdvisor. Nggak banyak juga di sana yang bisa bahasa Inggris. Iya, nggak terlalu jadi banyak. slow aja. Jadi slow. Terus habis itu ada namanya City Mapper, aplikasi City Mapper. Itu ada beberapa kayak misalnya jalur bis tuh nggak detect di Google Map. Jadi cuman yang masuk itu cuma di City Mapper buat spesifik kota itu ya. Iya, kalau City Mapper itu lo bisa lihat jadwal bis. Ini aplikasi buat khusus di Paris atau ada beberapa kota sih, kebanyakan kota gede. New York ada, Paris ada gitu. Oke. Terus habis itu gunain Google Maps secara maksimal. Itu yang nyelamatin waktu lo banget. Iya, benar. Terus udah gitu ada satu hal nih yang gue sebenarnya nggak pernah sharing, tapi gue sharing karena dia bermain nih. Oh gitu ya, ini gila apa nih sih? Tadi kan gue udah bilang modal nyali kan ke sana. Tapi uang jajan kurang dong. Iya. Ini cara nyari uang jajan di sana. Oh ada nih ada. Baru gue discover kemarin. Oh gitu. Gimana caranya? Jadi gini, gue kan ngerokok super, gue perokok aktif nih. Gue udah tahu di ujung-ujungnya. Kereta api emang. Dan semua orang itu suka banget sama rokok super. Jadi ada kemungkinan dong buat ngejual. Teman gue kuliah di Rotterdam, dia bilang, jadi lo bisa jual rokok, bisa jual apapun juga. Jadi namanya grup Facebook Rotterdam Commodity Market. Itu jual semuanya. Gila. Itu jual semuanya, itu literally jual semuanya. Nah, gue kasih perhitungan simple. Misalnya kita beli rokok harganya 130.000 satu slop, ya kan? Isinya 10. Kita jual harganya 4 euro. Berarti ada 4 euro satunya. Satu. Dari satu slop ada 40 euro. Wah, iya. Ya kan? Which is itu kalau 15.000, 600.000 dapat. Ya kan? Gope udah. Nah, terus sama ada satu hal, kalau misalnya nih yang pada nonton mau ke Eropa, apalagi ke Belanda, ada satu tempat yang gua wajibin untuk lo semua datang. Ada kota namanya Roermond. Roermond. Di situ ada FO, nama Factory Outlet, isinya high end brand. Namanya MacArthur Glen. Itu harganya sakit banget. Terus harganya berapa? Oh, gua ambil contoh, gua ngeliat nih ya, ada tas. Nah, kita sebut merek gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada tas Burberry.
Harga normal di sana tuh 596 euro. 596 euro. Iya. Terus habis itu gua datang, harganya dicoret jadi 360. Oke. Tapi masih oke dong. Ya. Pas gua lihat lagi, gua terawang lagi, ternyata harganya cuma 220 euro. Anjing, diskonnya banyak banget Which is dong. 3,3 juta, yang kalau di Jakarta cuma dapat Ted Baker. Oh gitu sih. Gila. Gue ngecek di internet harganya 19 juta. Banyak banget, dan apalagi kalau misalnya lo butuh uang tambahan, lo bisa nitip nanyain teman-teman lo buat belanja apapun juga. Nudie jeans dan lain-lain itu bener nggak sih? Nudie jeans ya, tapi gue nggak pernah beli nudie di sana. Enggak, maksudnya ya pokoknya harganya diskon Ada, emang bener ya. ada. Nah, tapi kalau di rumah itu high end. Jadi kayak Hugo Boss, Armani, terus Salvatore Ferragamo, terus habis itu Zegna. Ngeri loh sih gak sih ini. Enggak, masalahnya gini, Iya. kan perhitungannya adalah kalau misalnya gue nih ya, gue ngitung semuanya tuh pakai perhitungan. Iya. Ibaratnya kayak gue misalnya ada dompet Gucci nih, Iya. kan di sana harganya cuma 2 juta, Heeh. tahan 5 tahun. Berarti 1 tahun gue harus bayar 400 ribu. Ini Worth it dong. Worth it. Ya kan? Worth it. Dan itu nggak 5 tahun. Kalau made in Italy sih bisa sampai 10 tahun. Emang iya sih. Iya. Ya, jadi lo kalau mau dapat uang tambahan lagi, lo nitip sama semua temen lo. Harganya udah murah banget, jadi mereka pasti seneng. Tapi lo minta fee 10%. Ya iyalah. Iya, itu masih oke lah. Ya, oke minta lah. 20%. Ibaratnya lo dapat, misalnya lo beli 300 euro, lo dapat 30 Iya. euro, ya kan? Habis itu lo dapat tax refund 30 euro, jadi lo total dapat 60 euro dari satu barang. Indah Gokil hidup. juga ya. Modal Gokil, nyali, gokil, modal gokil, informasi, gokil, ya kan? gokil. Lah aku bawa banyak barang-banyak dong sini. Ini orang emang Enggak. teliti banget. teliti banget ya. Iya. Semua dicari. Gak bisa ditipu sampai loh. akar-akarnya, men. Nah, terus habis itu apa lagi nih yang kita bahas? Lo udah ada lagi Parah. nggak? Ada nih, sama Ini namanya- buat cowok-cowok nih. namanya klub. Lo mau 200 euro, lo udah kayak orang Arab di sana. Oh gitu. Parah. Jadi kayak di sana kan emang orangnya santai ya kan. Jadi kayak lo misalnya ini satu restoran, ada tempat udah penuh semua, ada satu meja isinya satu cewek, terus satu bangku kosong. Lo duduk di situ, makan di situ, ngobrol di situ, santai. Lo kenal gituin? Enggak dong, gengsi. Enggak, tapi gue pernah nyoba. Tapi iya sih. Iya sih. Iya. Iya sih. Santai. Gila. Parah. Sesantai itu. Sesantai itu. Bahkan kayak gue lagi nunggu tram aja nih di stasiun sendirian, pasti disamperin, nggak pasti sih ke Lo disamperin sih? Iya. Lo Dia disamperin? nanya gitu kan, mau kemana? Gue bilang iya mau ke sini, ngobrol. Tapi lo kendep arah. lah. Apa? Kendep nggak duit? Enggak arah. Iya, sama. Iya itu. Oh, ya, balik lagi nih ke konten. Ini pasti menarik banget nih. Gimana? Jadi kalau misalnya Seru juga kita nih kayak hitung, bicaranya. parah. Iya. Kalau kita hitung open tap di Jakarta kan mahal, 3 juta itu Iya. dapat bukan sofa, 5 juta, 10 juta. Terus Baru 10 juta dapat udah kayak raja di sana, udah kayak nabi. Iya sih. Lo datang ke klub nih, maksudnya kayak kalau lo datang ke klub ada nih, gue lupa yang di Amsterdam itu namanya apa, tapi di Paris ada 2 klub itu yang produksi kebahagiaan. Silakan interpretasi sendiri aja, pokoknya produksi kebahagiaan lah. Sendiri lah. Jadi ada namanya Rex sama Madame. Itu di dekat jalan namanya Champs-Élysées. Nah, itu lo pasti tahu deh itu tempat. Kalau mau ke Paris dan lo harus ke sana, yang jalannya bagus banget. Bukanya baru jam 12 dan lo harus ingat Jam 12 12 siang. apa? 12 malam. Jalan itu. Enggak, klubnya. Oh, Klubnya klubnya. jam 12 malam. Dan yang lo harus ingat adalah di sana ramenya baru malam Jumat. Jumat malam. Jumat malam. Sisanya itu sepi, jangan pernah datang. Karena gue pernah datang kosong, Sabtu bayar pun, tapi Sabtu pun kosong. enggak, baru jam Jumat malam sampai iya, weekend. Sampai ya weekend berarti ya. Nah, Tapi dia klubnya mau pagi ya? klubnya pagi. Jam 5 gitu juga. Iya, Gua Jam nggak 12 baru buka. Soalnya Biasanya biasanya nggak sampai jam 5. jam 3 gitu Jam ya. 3, jam Iya 4. kan, soalnya seingat gua kalau di luar. Terus Nah, nih, terus lo open tap di sana. Udah ibaratnya lo lagi di kolam piranha nih, terus lo kasih daging, udah nyamperin semuanya, dan segampang itu. Maksud gua lo cuman butuh minum lebih banyak, nyali lebih gede, udah kayak orang so ganteng aja. orang so ganteng Orang aja. so ganteng aja. Jaket lo apa itu yang mau pakai di sana ini ya? Enggak, bukan kot Oh. lah, dingin so. Apa iya kot ya? Oh gaya lau yang dipoto ya? Kayak David Beckham aja ya? Habis itu Nah, maksudnya buat teman-teman kita nih yang kesepian, yang kesana yang mau pengen senang-senang, ya itu salah satu adegan, salah satu kegiatan yang menyenangkan buat kita. Iya, lo Karena kesepian nggak men? enggak dong, Enggak ya? enggak. Karena emang kayak lo habis itu paling cuman 200 euro lo patungan bertiga. 200 euro kan sekitar 3 juta, lo patungan sejuta dengan experience yang lo dapetin. Terus habis itu lo dapet ambience-nya baru, terus itu worth sih. Dan emang harus sih kayaknya. Sama coffee shop di Amsterdam sih emang. Oh gitu ya. Gitu. Coffee shop di Amsterdam tuh. Nah. Oke. Oh, sama ada beberapa hal nih yang gue pengen kasih tahu juga, gimana cara transportasi murah. Oke.
Jadi yang nggak ditahuin sama turis, sebenarnya ini cuma dijual buat penduduk lokal. Iya. Ini sih apa tuh sih? Ada namanya Card. Lupa deh gue. Pokoknya tulisannya D Delta Alpha Golf Kilo Alpha Romeo Tango Card. Bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya Card. Iya. Oh, Card. Card. Okay. Nah, jadi lo beli itu lo bisa jual lo bisa keliling Belanda 1 hari manapun juga. Berapa harganya? Naik kereta. Harganya dari 15 euro sampai 20 euro, itu murah banget. Murah ya? Murah Wah, kalau itu murah. Cuma ada satu hal yang harus lo ingat. Apa? Lo jangan pernah naik Intercity Direct. Apa tuh sih? Ada 3 jenis kereta nih di Belanda. Splinter, Intercity Direct. Intercity Direct itu yang ibaratnya eksklusifnya. Jadi lo bayar tiketnya mahal. eksekutif. Nah, kalau lo naik itu, jangan kayak gua kena denda. Hah, kenapa sih? Gua nggak tahu kan. Wah, ini cepet naik lah langsung kan. Karena Intercity Direct gak berhenti. Langsung ke kota tujuan. Terus lalu kok kena denda? Karena gue Dakar itu cuma bisa buat Intercity sama Sprinter. Oh. Itu yang harus Oh, lo jadi ingetin. lo mau ngasih tau Dakar itu jangan lo gunain buat Intercity Intercity Direct. Direct. Iya. Oke. Dan belinya ada di websitenya, nanti mungkin dikasih tahu di sini nih. Iya. Nah, itu jadi dia ada dijual di merchant tertentu, kadang di Kruidvat, kadang di media market, kadang di Albert Heijn. Ntar tinggal lo lihat, tinggal lo beli, dan itu berguna Hatam banget. lo Eropa kayaknya. Parah. Kan? Untuk ngehemat lo bawa makanan dari sini. Makanan contohnya maksudnya Apapun, rendang, habis itu abon. makanan beneran. Iya. Karena di sana tasteless, udah gitu mahal banget, nggak ikhlas dia asli. Ya paling mentok kan makan burger paling murah ya, kayak burger model-model Iya, gitu lah tapi ya. tetap aja enakan di Jones. Kebabnya ya, enakan Baba Raffi asli. Iya sih, apa sih? Iya. Kagak juga aja. Ayo, Baba Raffi udah ada di sono. Gua datang ke ada namanya Chef Libanese di Paris, katanya TripAdvisor bagus banget. Pas gue coba kayak enakan Baba Raffi. Jadi kayak kita nggak bisa percaya TripAdvisor. Kenapa? Karena TripAdvisor itu lidahnya internasional. Iya, cuma permasalahan emang kadang-kadang Baba Raffi dan apapun itu tesnya kita itu tesnya di saus Indonesia ini. Iya, makanya Karena ada saus di sana. Iya, makanya. betul. Makanya mendingan kenapa bawa kita makan dulu- sendiri. Makanya kenapa kita dulu dijajah, men? Karena bumbu di sini tuh berasa Iya, banget. Nah, itu yang bikin gua kesel nih. Kenapa Belanda udah jajah kita lama, tapi makannya tetap gak enak, kemana aja gitu. Tapi Kalau dessertnya lihat di kan- Eropa paling enak. Dessert Oh, ya. Dessert dessert doang. ya. Patisserie gitu-gitu enak. Iya, patisserie mah Pastry, juara. ya. Roti di Prancis enak. Juara. Emang tempat tinggal gimana sih kalau emang tempat tinggal? Ada lagi. Aku udah tahu sih. lagi. Jelasin sih. Ada- Jelasin sih. Ada namanya Airbnb.com. Iya. Oh ya, jadi itu Ini basicnya- beneran nih, ini beneran. Beneran. Nggak, basicnya itu kayak misalnya lo punya rumah, lo suka travel, habis itu rumah lo itu pingin lo sewain, ada kamar kosong atau satu apartemen atau satu rumah. Guest room lah ibaratnya. Terus lo jual dia di Airbnb, lo sewain. Nah, Itu bisa sampai yang murah banget. iya. Range-nya beda-beda. Iya. Nah, tapi yang enak adalah you get contact with the locals. Iya. Dan itu lo enak, lo bisa ngobrol segala macem. Dan jujur kalau gue nyari yang hostnya cewek cantik. Lo pernah Which pakai is di Airbnb? Paris. Lo pernah pakai Airbnb, men? Waktu di Paris gue Dia pakai selalu, Airbnb. men. Cewek cantik Dia bukan? kemana Cantik. mana? Oh iya, lo foto itu ya? Iya. Oh itu hostnya Babi, gue kira siapa. Nah, karena emang enak banget, karena relatif lebih murah dibandingin lo ke hotel. Lokasi lebih strategis dan lo dapet informasi-informasi yang cuma orang lokal tahu. Terus abis itu satu lagi sih ada cara lain. Tinggal di rumah Aska aja. Oh, ya, tinggal di rumah teman itu udah paling enak. Kalau lo punya teman deh. Iya, itu tinggalnya paling di- enak sih. Iya. Travel sih, lo harus traveling kemanapun juga, keluar kota. Nah, the Bisa benefit keluar of kota. traveling. Kita Benefit ngobrolin traveling tentang itu, nih. men. Oke. Di Dengan lo ngelihat dunia luar, habis itu lo gimana ngeliat interaksi mereka, kebudayaan mereka, Iya. makannya mereka, lo pasti akan ngebuka wawasan baru. Iya. Either Itu lo perhatiin atau enggak ya. Iya. Contohnya sama kayak gue ngerasa orang-orang Kaukasian itu adalah orang-orang pinter. Ketika gue datang apaan sama Iya. aja kayak gue. Iya. Itu maksudnya itu hal dari hal kecilnya ya. Iya. Kedua, banyak banget yang bisa ngebuka hal-hal yang menurut lo menarik. Berarti kayak misalnya gue suka bisnis, gue pasti akan mikir gimana cara dapet uang di sini. Lo suka foto, lo pasti akan tahu nih, wah di sini fotonya bagus segala macem. Terus habis itu, misalnya lo belajar, lo ngambil human resource, lo akan ngerti gimana sih interaksi mereka, sosial sama bisnis segala macem. Itu tuh pasti bagus banget. Nah, Jadi kartu ya. Gak sih, Dit. Selain ngomongin tadi, Iya. ya ada maksud terselubung juga. Iya. Lo yang nawarin ya pertama. Itu jadi gue yang salah kayak oke nggak apa-apa. Iya, As a wise man, I'll make the blame. Enggak lah. Iya.
Jadi Gazi ini punya bisnis travel, man. Gimana, coba jelasin bisnis travel lo tuh apa sih? Jadi gini, buat teman-teman yang mahasiswa yang denger ini, siap-siap aja gue datang ke kampus lo. Jadi biasanya kita kerja sama kampus-kampus tertentu untuk mereka datang ke kampus-kampus terbaik di dunia, top 10 sampai top 20 yang sama majornya. Kita usah di visit, company visit juga. Habis itu kita jalan-jalan. Intinya buat apa? Untuk ngebuka mindset orang. Membuat ngebuka mindset teman-teman. Kita semua kita belajar bareng. Karena buat gua sendiri pun gua menarik, ibaratnya kalau misalnya gua ngebawa ke anak kampus yang hukum, jadi mau nggak mau gua belajar hukum. Ya kan? Tapi belajar hukum dengan orang Indonesia sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Tapi untuk organisasinya juga bisa compare juga mereka. Nah, biasanya kalau misalnya himpunannya itu gue ngasih satu sesi di mana himpunan sini sama himpunan sana, student board ya biasanya di sana. Student board sana itu untuk diskusi ngomongin developing program mereka. Misalnya kayak di sana, oke, kita punya program ngejebatani mereka untuk mendapatkan realisasi kerja, dunia kerja kayak gimana. Terus habis itu ketika kita dengar, oh iya ini bisa nih di aplikasiin di sini. Nah, kita bisa nanya, kita bisa tuker program. Gitu, itu salah satu hal yang gue pingin lakuin di dunia pendidikan Indonesia. Harus semua orang. Oh, gue ngedukung banget bisnis lo ini, men, dan dan semoga ntar ketemu sama lo juga. Iya, dan terakhir kali spend duit lo buat traveling itu nggak bakal rugi, dan beramal, men. Tadi dua itu ya. Iya, beramal. Traveling dan beramal. Oke, that's all for today. Seru banget ngobrol sama Gazi. Dan gue nggak ngerti dia nggak ngerti dia ternyata udah gede jadi begini, cuy. Kalau lo tau kecilnya kelakuannya selicik apa, kurang ajar kayak apa. Emang sampai sekarang berubah? Enggak sih, emang bangsat juga. Oke, sampai ketemu di belahan dunia yang lain. Nah, itu benar banget. Terus ada kontak lo nggak sih? Nah, ada. Oke. Nih, lo mau kontak yang Boom, mana nih? di atas sini aja gue taruh semua kontak Oke, lo ya. gue kasih foto ini kali ya, kartu nama gue. Oke. Oh, di scan Ada bisa di sini. namanya. Oh iya, oke. Nah, lo kalau misalnya ini menurut lo berfungsi banget untuk lo jalan-jalan dan lo apa Dan ya? menurut gua ini berfungsi banget, Ini cuy. berfungsi banget. Ini berfungsi. Kali ini gua bakal ngerekomendasi lo untuk wajib share. Kenapa ini Ini gua wajib informasi share. dari antara semua episode bermain lo yang ada. Ini wajib berbobot share. dan bercandanya tuh Ini wajib seimbang. share. Iya. Ya? Menurut gua pribadi. Gua nggak ngira lo. Gua nggak ngira lo. Enggak, udah. Iya, nggak usah gitu juga sih. Udah, biasa aja. Iya. Tapi serius ini wajib share. Kalau bisa lo share, lo sebarin ke semua orang, dan mungkin gue suka ngeliat orang Indonesia yang kayak bener-bener mindsetnya kayak udah closing. sekali lagi nggak, ini hal yang paling penting ya, kayak dia ketutup banget nih, kayak dia cuma banggain nongkrong di warung kayak anak mudanya gitu. Nongkrong di warung kayak kura-kura banget kejebak. Gue bukan ngatain, tapi please banget, Tapi itu kita dulu. dulu please banget, men, dunia ini gede banget dan masih banyak hal-hal yang bisa lo eksplor lagi. Dan ya udah itu aja, men. Gue boleh ngasih satu Terakhir boleh sih. kan tadi ada email gue kan. Iya. Kalau siapapun teman-teman yang mau nanya, silakan nanya ke email, dan gue dengan lebih senang hati ngundang lo ke kantor gue buat nanya apapun juga. Iya. See you in the next video. Support Indonesian YouTubers. Don't mind the haters Please the lovers. and see ya. See ya. Boom, shakalaka.